Islam, sehingga kita bisa hadir ruangan ini untuk berkumpul, berdiskusi untuk kemajuan khususnya pendidikan kami yang di SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Salawat dan salam tetap sampaikan kepada baginda Rasul kita dan Bapak kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Tema kita hari ini yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar dan Murid Serius. Kalau platform Merdeka Mengajar ini mungkin rekan-rekan baik kursusnya mungkin sudah mengikuti, sudah istilahnya pernah baca artikel segala macam, itu sudah masyarakat. Terkait dengan ini saya baru di sini Pak baru 2 minggu dari Jaya. Saya baru 2 minggu ya. Jumat ke Jumat tadi asli, berarti 2 kali sholat Jumat sih. Berarti baru 2 minggu saya di sini. Sehingga alhamdulillah kalau saya lihat Pak komposisinya lengkap kan di sini Pak. Yang senior berprestasi Pak saya, Pak dan guru lain, yang junior kami banyak. Jadi terima kasih saya di sini. Insya Allah kami bisa berkolaborasi untuk depannya, karena rata-rata yang alumni ini kalau dibuat dalam ini mungkin sekitar berapa persennya unik di sini, yang alumni unik. Plus semua orang kerja ngomong, jadi cintanya terhadap kerja ngomong sangat-sangat tinggi, badan diragukan lagi kawan-kawan saya di sini. Oh jangan ngomong, ini yang ngomong juga yang adik yang dari ini. Aku alumni semasa aku lupa. Tadi kenal yang kayak Pak Seno, kayak Pak Iyu tadi. Jadi yang tema kedua mengenai green chemistry itu ada penelitian anak-anak kita, adik-adik kita, junior kita yang penelitian mengenai tersebut dan membuat modul. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu tapi yang green chemistry nanti fokus ke siswa ya, ke siswa. Lalu yang Pak Zani dari mereka ini menjadi silakan kawan-kawan sampaikanlah tentang apa yang tidak sampaikan Pak Zani, keluhan segala macam-macam. Nah, tadi saya konteks saya karena saya senang berpikir ini terbalik. Kalau saya itu ukur pikiran agak jadi kayak pikiran terbalik saya tanya dengan dia. Pertanyaan platform Merdeka itu kan data. Dulu kan ada yang big data. Siapa yang bawa tidak itu investasi kebiasaan. Lakukan gunakan otak saya ke sini. Aku udah pikiran itu dari Pak saya. Itu udah guru saya. Kalau mau upload ke sini ke Merdeka ini ada video itu. Atau anak-anak saya yang ke situ ada tak guru tadi karena menggunakan saya YouTuber itu ya dapat tak profit ya, dari Google. Nah Pak tadi kalau bahasa saya tangkap Pak tadi ngomong ada tak guru tadi karena menggunakan saya YouTuber itu ya dapat tak profit ya, dari Google. Nah Pak tadi kalau bahasa saya tangkap Pak tadi ngomong kalau itu dari YouTuber dewe, kalau di platform tidak ada. Itu dari ya. Nah, karena memang sudah terprogram oleh Mas Menteri. Mas Menteri orang pintar Mas Menteri itu. Jadi saya salut sama Mas Menteri. Jadi maksud saya kayak ini, kawan-kawan terlepas dari yang akan kita hadapi ke depannya, ya kita sama siap. Karena kita sudah melewati masa COVID, orang Indonesia ini sangat cerdas. Kalau ditekan, tapi kalau dipasnya biasa baik. Tapi pada saat tertekan lihat zaman COVID, orang negara lain takut pakai ranking kita tidak dicari daun apa? Daun sukai. Ya, daun sukai segala macam diminum, tidaknya takut. Hajatan orang meninggal biasa baik, orang meninggal COVID tidak kan biasa. Kenapa? Memang kita orang zaman kita Indonesia ini memang orang yang kuat. Kalau pada saat ditekan kita timbul ide cerdas kita. Itulah Indonesia. Makanya negara lain berpikir nak nyerang kita. Ya, itu saja. Terima kasih pada kawan-kawan. Silakan diskusilah. Bagi adik-adik yang penelitian green chemistry silakan sampaikan ilmu atau ada segala macam untuk adik-adik khususnya junior kami di sini sampaikanlah. Karena kami yakin kalau bahasa orang dulu itu kalau ilmu itu tidak mandang dari mana asalnya, kalau bagus ambil, tidaknya dari lumpur diambil, yang tidak menjauh di gunung dan segala macam itu tidak ambil. Kalau itu bermanfaat untuk yang bisa kita terapkan untuk ke depannya. Baiklah,
Bismillah, platform Merdeka Belajar pertemuan ini dan green semestri adik-adik kita yang dari kimia, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Kimia. Bismillah, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan dan membuka acara kita bersama pada hari ini. Jadi ini mekanismenya mungkin akan dibagi menjadi dua ruang, Bapak Ibu. Ruang ini untuk yang dulu mungkin di ruang ini ya. Akan ada di ruangan ini itu nanti akan bersama Pak Muzani, Pak tim untuk diskusi masalah Merdeka Belajar. Sedangkan saya mengundang guru, terutama guru kimia ya, bersama siswa nantinya untuk melihat dan berdiskusi, kemudian mencoba atau melihat simulasi dari modul praktikum chemistry yang sudah dikembangkan. Itu mungkin ruangnya terpisah di sebelah. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami. Sebelumnya mungkin kami ingin memberikan semacam kenang-kenangan ya kepada sekolah, sebuah plakat. Mungkin nanti mohon ya Bapak sekolah untuk menerima kenang-kenangan dari kami. Mungkin demikian saja sebelum itu mungkin bisa ke daerah masing-masing. Jadi nanti kami mohon juga jangan dapat hubungan dengan satu hati bila ada alumni atau dari SMA ini untuk mengajar di sini PPL di sini. Selama ini PPL itu adalah di Kota Bengkulu. Mungkin oleh kawan-kawan itu akan ada di daerah masing-masing dan mereka mungkin akan ambil SMA sama dulu. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Jadi insya Allah tahun ini nggak bisa karena tahun ini sudah waktu mepet. Mungkin tahun depan PPL itu akan ke daerah masing-masing ya. Jadi jangan ini insya Allah kalau ini kimia insya Allah kalau ada alumninya nanti mungkin akan ke sini gitu ya. Itu saja mungkin yang saya inginkan. Terakhir satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan, beberapa jurnal di FKIP ya, di FKIP itu sudah banyak yang terakreditasi. Jadi kalau ibu-ibu itu jangan sungkan-sungkan kalau ingin memasukkan artikel untuk khususnya kenaikan pangkat ya. Artinya itu mungkin perbaikan proses pembelajaran sekolah atau pengembangan media atau PTK juga bisa gitu. Dan itu banyak ya, masih bidang ada di matematik sudah di mana bahasa atau malah ada yang sudah sampai cinta dua kalau tidak salah. Jadi itu akan berlaku ya. Jadi ibu jangan sekarang kalau misalnya ada bisa lihat di website ini banyak sekali itu yang sudah bisa dan itu diakui gitu ya. Dan itu tidak perlu khawatir, tidak harus menulis sendiri gitu. Bisa rombongan, maksud saya berdua bertiga itu nggak apa-apa gitu. Kolaborasi termasuk juga kolaborasi dengan dosen atau apa gitu ya, mungkin nggak apa-apa, tidak ada masalah gitu, tetap diakui. Itu saja yang mungkin saya sampaikan karena saya dengar agak kesulitannya mulai di golongan 4 ya, banyak mulai kesulitan Pak harus ini kami udah lama nggak nulis ini bagaimana, apalagi dulu tidak dibiasakan untuk menulis artikel ya Pak ya, waktu tamat itu Pak itu bermasalah. Tapi insya Allah kalau nanti diperlukan ya kita bisa bantu. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya. Saya ucapkan selamat kita bisa mulai. Mas Zanik bisa naik. Oke, cara pertama mungkin dari Pak Mas Zanik yang untuk yang duduk ya, silakan kalau nanti ada yang mau menanyakan. Oke, Pak Mas Zanik silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman sebagai dosen senior, dosen saya juga di Universitas Bengkulu. Saya tahu persis betapa sulitnya dulu mendapatkan nilainya Pak Herman. Saya ingat kimia dasar 1 dan kimia dasar 2 itu yang nilai A, B itu hanya 3 orang. Alhamdulillah saya mendapat nilai B. Selain itu C, D, E. Saya lihat begitu. Ini membuktikan bahwa Pak Herman adalah akademisi yang memang sangat selektif untuk mengukur ya, kemampuan kognitif mahasiswa unik pada saat itu. Kemudian yang saya hormati kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, terkhusus guru saya, orang tua saya. Hari ini dipertemukan, saya tidak kebayang hari ini bisa ketemu dengan Pak Seno dan Pak Yuyu. Ini adalah guru favorit kami. Dulu ada Pak Seno, ada Pak Yuyu, ada Pak Warjito, ada Pak Ibrahim, ada Pak Yaya, ya, ada Pak Yayan dan seterusnya. Ini kayaknya murid Bapak semua ini. Dalam bayangan saya itu Pak Seno dengan Pak Yuyu ini sudah pengawas atau kalau Pak Warjito, Pak Warjito kan sudah pensiun kan gitu kan. Ternyata kita masih dipertemukan di sini. Sekali lagi masih. Saya tanya tadi Pak Seno, Pak Yuyu berapa tahun lagi di sini? 7 tahun lagi. Berarti ini kan waktu yang masih sangat produktif, masih lama. Memang waktu kita di SMA dulu ya, yang SMA 1 Curug, Pak Yuyu ini masih muda waktu itu. Dosen muda, dan 2 tahun atau setahun Pak Yuyu masuk dan ngajar ya di lab waktu itu. Kemudian Pak Yuyu, kami tamat. Pak Yuyu masih di SMA 1 dan ternyata hari ini bertemu di SMA 2. Salam hormat guru-guru yang telah menginspirasi kami, yang telah memberikan ilmu, karena tanpa mereka-mereka ini mungkin kami tidak bisa sukses seperti saat ini. Ya. Dan sekali lagi mohon maaf, ini diskusi Pak Seno, Pak Yuyu dan teman-teman sekalian, rekan-rekan guru baik yang senior maupun yang mungkin sebaya atau mungkin ada yang adik tingkat ya. Seangkatan dengan istri saya tadi, Bu Dewi ya, yang di kimia. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, yang bahan diskusi. Ibu Bapak silakan bebas bertanya tentang kurikulum merdeka. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa nanti kita pending. Saya akan teruskan ke yang berwenang. Perkenalkan diri dulu Ibu Bapak. Saya Muzadil Alperi, 19 tahun. Saya di LPMP. Baju saya masih LPMP ini. LPMP sudah tidak ada lagi, karena LPMP sudah berubah nama menjadi BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. BPMP saya sedikit berikan informasi. Tugasnya adalah lebih kepada pemetaan, supervisi, kemudian memfasilitasi terkait dengan satuan pendidikan. Nah, sekarang ada balai baru. Tahun 2022, tepatnya bulan Juni, keluarlah Permendikbud nomor 14 tahun 2022 tentang Balai Guru Penggerak. Jadi Balai Guru Penggerak itu Bapak nggak usah khawatir. Dulu kita kenal dengan LP2KS, Pak Seno, Pak Yuyu dan teman-teman sekalian. Sekarang LP2KS-nya sudah pindah di depan Pasar Kambing, dekat Simpang Jam, Jalan Basuki Rahmat, nggak jauh dari Simpang 5. Itu namanya BGP. Jadi tugas LP2KS, Cawas dan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas itu ada di BGP. Jadi sudah tidak terpusat lagi. Karena LP2KS yang ada di sana sudah bergabung menjadi BGP di Jawa Tengah. Nah, kemudian dulu kita mengenal P4TK matematika, P4TK IPA ya Pak ya, yang di Bandung. Hari ini fungsinya itu P4TK, penjas segala macam, seluruh mata pelajaran itu sudah pindah di Balai Guru Penggerak. Jadi tugas Balai Guru Penggerak itu adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan.
Walaupun namanya Balai Guru Penggerak, tapi sebenarnya adalah Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Penggerak. Jadi nanti Ibu Bapak ke depan pelatihan-pelatihan, model pelatihan, apa yang akan dilatih, prioritas yang mana itu disetting di Balai Guru Penggerak. Dan insya Allah kami dan teman-teman akan menjadi tim di situ. Bagaimana nanti membuat model yang tepat untuk peningkatan kompetensi. Kita dahulukan guru, karena memang gurunya adalah ujung tombak teknis di kelas. Untuk pustakawan, laboran, TU dan seterusnya itu juga akan disentuh, ya, akan dibuat polanya, tapi mungkin menyusul kepala sekolah dan pengawas dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, hari ini saya berkolaborasi dengan Universitas Bengkulu, dalam hal ini lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di Fakultas Ekip, untuk melakukan suatu tugasnya. Selain tugas penelitian, pengabdian, penelitian dan mengajar, dosen itu ada tugas melakukan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan dukungan, ya, sebagai mitra untuk meningkatkan kompetensi, berdiskusi, berbagi praktek baik, menyelesaikan permasalahan dan seterusnya terkait dengan bidang pendidikan. Hari ini yang terupdate itu adalah kurikulum Merdeka. Jadi Bapak, di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya platform atau media atau portal atau mungkin juga sumber belajar, yaitu PMM. Saya sebelum menyampaikan tentang PMM biar terbayang oleh Ibu Bapak, ya, kita uji konsentrasi dulu ya, karena dalam pembelajaran itu harus ada persepsi katanya. Karena gini Ibu Bapak, kalau materi itu bisa dibaca, tapi yang paling penting itu adalah bersenang-senang. Jadi kita sekitar berapa jam di sini, Bu? Lebih 1 jam ya ke depan. Kita 1 jam ya bersenang-senang lah. Nggak usah berperut, nggak usah apa-apa. Saya diajari Pak Yuyu dan Pak Seno bahwa dalam pembelajaran itu harus bersenang-senang. Oleh karena itu berdiri sebentar. Oke. Kalau materi bisa dibaca ini gampang kayaknya. Tinggal nanti kalau ada masalah didiskusikan. Bu Bapak, kita uji konsentrasi. Mohon maaf ya, mungkin sudah pernah mendengar atau menyaksikan, bahkan mungkin sudah melakukan beberapa uji konsentrasi berikut ini. Yang pertama, perhatikan kata-kata saya, ya kan? Perhatikan kata-kata saya, berarti jangan memperhatikan yang lain, gitu ya. Perhatikan kata-kata saya. Ini 1, oke? Kalau ini 2, yang ini 3, oke? Uji konsentrasi ya. Ini, yang ini, kalau ini. Kalau kata Pak Seno itu, kalau provinsinya itu belum pas, itu suaranya itu belum begitu keras. Nah, berarti kita pagi ini menyamakan provinsi dulu, supaya kita sehati untuk memahami tentang PMM. Ini, yang ini, kalau ini, yang ini, kalau ini, oke, ini, yang ini, kalau ini, oke, ini, yang ini, kalau ini, udah. Tepuk tangan dulu untuk kita. Instruktur berkata. Bukan instruktur, apa ya? Instruktur berkata. Jangan Ibu Bapak lakukan sesuatu kalau belum ada kata-kata instruktur berkata. Pokoknya kita hari ini bersenang-senang. Instruktur berkata, angkat tangan kanan sambil kepala. Instruktur berkata, turunkan tangan kanan. Instruktur berkata supaya nggak ngantuk, lari-lari di tempat. Oke, sambil senyum. Instruktur berkata, berhenti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ibu siapa, Bu? Ibu? Ibu Iin, berarti konsentrasinya masih full karena barusan selesai sarapan. Oke, permainan kita selesai, silakan duduk. Belum ada instruktur berkata. Oke, instruktur berkata permainan kita selesai, silakan duduk. Instruktur berkata permainan instruktur berkata sudah selesai. Ya. Artinya nanti kalau disuruh melihat ke depan tidak perlu ada kata-kata instruktur berkata. Oke, Ibu Bapak, ini adalah raport PMM untuk SMA 2 Curug, Rejang Lebong. Nah, saya ingin tanya, apakah pada waktu
wakil kepala sekolah, berapa total guru yang ada di SMA 2? Berapa total guru kita? Berapa total guru kita? 6? Kok jumlahnya ada 72 yang aktivasi ya? Berarti dengan ini ya tenaga kependidikannya. Total dengan tenaga kependidikan TU 90-an. Berarti ada TU yang sudah aktivasi. Kan aktivasi PMM itu menggunakan akun belajar ID. Kalau 90-an berarti ada beberapa TU, entah itu laboran, entah itu pustakawan yang belum aktivasi. Tapi sepertinya dari data ini gurunya sudah, karena 60 tujuan. Kita lihat Bu Bapak, menonton video cukup tinggi, berarti bagus. Guru, ini kita bisa simpulkan sementara, guru di SMA 2 yang sudah aktivasi PMM sudah banyak menonton video. Kita lihat yang atas, jumlah hari belajar. Artinya dalam 1 minggu itu kalau 7 itu belajar membuka PMM, maka itu tinggi. Kalau ternyata hanya hari-hari tertentu, artinya tidak rutin setiap hari, maka dia sedikit atau masih kurang. Kemudian akses halaman, belajar Bu Bapak. Akses halaman referensi di pelatihan mandiri. Berarti nanti melihat pelatihan mandiri ya, mengikuti pelatihan mandiri dan seterusnya. Ini cukup tinggi. Udah bagus nih. Ininya progresnya. Kemudian mengikuti webinar. Di PMM itu ada 2 webinar. Nanti kita lihat. Pertama, webinar yang dilakukan oleh komunitas. Nanti kita lihat Bapak di fiturnya. Kedua, webinar yang di pelatihan mandiri. Jadi di pelatihan mandiri itu ada juga kita bisa melihat webinar. Kemudian di komunitas itu juga ada webinar. Bahkan kalau kita buka saja komunitas saat ini biasanya ada yang sedang berlangsung seluruh Indonesia. Ya, jam ini tentang kurikulum merdeka itu ada yang sedang berlangsung. Artinya Ibu Bapak, kalau mau melihat webinar tentang kurikulum merdeka setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, karena sekian banyak komunitas yang ada di Indonesia mendaftarkan webinarnya di PMM. Ini rendah, berarti Ibu Bapak guru kita di SMA 2 ini untuk menyaksikan webinar itu masih rendah. Apa hubungannya Pak? Rendah tinggi. Nanti kita lihat ya, bahwa strategi untuk kurikulum merdeka itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, ini jumlah percobaan untuk lulus postes. Nah, kalau postes ini kan berarti sudah mengikuti pelatihan mandiri. Di akhirnya itu ada postes. Biasanya yang pertama kan belum full menjawabnya, berarti kan kita ngulang. Nah, ini jumlah percobaan untuk lulus postes banyak, berarti sudah ada usaha untuk mendapatkan nilai sesuai dengan KKM. Kurikulum merdeka sekarang apa namanya sih? KKM diganti apa? Kakak? Oke, nanti kita lihat. Nah, ya intinya KKM juga, tapi namanya saja yang sedikit berbeda. Sama itu sebenarnya. Kemudian waktu penyelesaian topik. Waktu penyelesaian topik ini perlu ditingkatkan. Kemudian jumlah aksi dengan unsur kemiripan. Berarti karya kita itu ya banyak. Misalnya P5 semua aksi nyatanya itu ya, bukti karyanya itu. Kalau asesmen semua, tidak begitu bervariasi. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman dari raportnya begitu menunjukkan bahwa kemiripannya itu tinggi. Kemudian jumlah aksi nyata tervalidasi ini rendah. Apa maksudnya? Jadi aksi nyata, Bapak, ada aksi nyata, ada bukti karya. Ada 2 yang kita upload. Kalau aksi nyata itu biasanya bukti kita mengikuti pelatihan mandiri. Oke? Aksi nyatanya kita kirim, terakhir itu biasanya kita kirim aksi nyata ya. Apakah dia perangkat ajar, apakah dia P5, apakah dia video, apakah dia modul, apakah dia misalnya asesmen dan seterusnya. Nah, itu kita upload. Itu yang disebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu nanti divalidasi.
Kalau lulus validasi, maka kita dianggap lulus modul itu dan kita mendapatkan sertifikat. Oke, ada satu lagi bukti karya. Bukti karya ini Bapak ada dua jenis. Ada video, itu dimasukkan dulu ke YouTube, nanti linknya kita masukkan ke PNM. Satu lagi ada namanya cerita praktik baik. Cerita praktik baik itu dalam bentuk PDF. PDF itu kita ceritakan apa sih yang diceritakan, baik video maupun PDF itu yang kita ceritakan adalah praktek baik yang sudah kita lakukan. Ya, teman-teman misalnya melakukan praktek baik tentang P5, ceritakan latar belakangnya apa, kemudian mau melakukan apa yang dilakukan, tahapannya seperti apa, hasilnya apa, feedback dari siswa bagaimana. Itu yang kita ceritakan di video maupun cerita praktek baik. Nah, ini menarik Ibu Bapak. Bukti karya nanti kita lihat, ini ya, kita simulasi. Bukti karya itulah nanti yang akan dinilai oleh PNM. Ya, apa saja yang dinilai itu adalah viewernya, ya kayak rating juga ya, kayak rating YouTube. Kemudian tanggapan atau feedback, kemudian juga kalau yang PDF itu banyaknya yang mendownload. Maka nanti kalau banyak, Ibu Bapak akan diundang oleh Kemdikbud, namanya pembekalan narasumber berbagi praktek baik. Gitu ya, nanti akan dibekali. Jadi narasumber berbagi praktek baik itulah yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita menggunakan PNS sebenarnya banyak keuntungan, walaupun tidak dalam bentuk uang seperti kita YouTuber, gitu kan? Keuntungannya apa? Kita bisa mendapatkan komunitas, kita bisa mendapatkan narasumber berbagi praktek baik, kemudian kita bisa diundang dan seterusnya. Itu ya, Bapak, kalau kita memiliki karya. Kemudian menggunakan asesmen, ini juga rendah. Rendah menggunakan asesmen ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang tidak pernah mengakses atau sangat rendah mengaksesnya. Kemungkinan kedua sudah bagus karena sudah memiliki asesmen sendiri. Oke? Nah, itu mungkin silakan dikaji apakah kita memang tidak pernah mengakses contoh-contoh asesmen yang ada di PNM, atau memang kita malas mengakses karena memang kita sudah lengkap asesmennya. Ada dua kemungkinan. Tapi karena ini kurikulum baru, sepertinya kita belum memiliki kelengkapan asesmen sesuai dengan format-format di kurikulum Merdeka. Kalau contoh soal mungkin sudah nggak ini lagi ya, bang, soal kita sudah banyak, tinggal menyesuaikan begitu. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak, ini penggunaan perangkat ajar. Perangkat ajar di PNM ini tinggi. Berarti kita sudah mengakses, sudah mendownload, sudah menggunakan, sudah meng-ATM, ya, ambil biru modifikasi perangkat ajar yang ada di PNM. Itu dulu Bapak. Nah, ini sebenarnya ada materi tentang PNM, karena keterbatasan waktu. Nanti saya bagikan saja ke Ibu Bapak. Saya lebih cenderung kepada simulasi PNM langsung. Nanti kita berdiskusi apa saja isinya di PNM, bagaimana kita memanfaatkannya untuk pemahaman kurikulum Merdeka. Ibu Bapak, sebelum ke simulasi PNM, saya ingin mengatakan kepada Ibu Bapak bahwa kurikulum Merdeka berbeda strategi pemahamannya dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum KBK, kurikulum 2013 itu pelatihannya berjenjang. Instruktur nasional, instruktur provinsi, instruktur kabupaten kota dilatih seluruh sekolah. Tuntas semua. Kurikulum Merdeka nggak ada lagi Pak Seno. Pelatihan berjenjang tidak ada. Itu saat ini strateginya nggak ada. Kalau Ibu Bapak menunggu kami mau dilatih, diundang dilatih, udah nggak ada. Terus nanti ada yang mengaku saya instruktur kurikulum Merdeka, nggak ada. Kalau dia mengaku tunjukkan sertifikatnya, di mana dilatih, nggak ada. Yang ada itu hanya narasumber berbagi praktek baik. Siapa itu? Kita semua. Kalau kita pernah mempraktekkan kurikulum Merdeka, bagian-bagian tertentu saja, terus video dan cerita praktek baik yang kita upload di PNM, jadilah kita narasumber berbagi praktek baik. Karena itu akan ditonton orang. Kalau nanti ternyata ratingnya tinggi, nanti saya lihatkan persyaratannya apa supaya kita bisa dipanggil, maka kita akan dipanggil, diberikan penguatan tentang narasumber berbagi praktik baik. Ibu Bapak, beda antara narasumber dengan instruktur. Kalau narasumber praktik baik, dia itu jagonya hal yang sudah dipraktek baikannya di kelas. Oke? Apakah keunggulannya di media, apakah keunggulannya
keunggulannya di model pembelajaran, apakah keunggulannya di proyeknya, dan seterusnya. Maka kalau kita mengundang narasumber berbagi praktek baik, kita lihat dulu track recordnya, dia unggulnya di mana. Kalau instruktur dari awal sampai akhir dia pernah dilatih dan dia akan mengisi kurikulum secara tuntas, itu ada. Makanya itu Bapak, kalau misalnya ada workshop kurikulum merdeka, kita tidak pernah buka PMN, tidak pernah berdiskusi di komunitas belajar di sekolah kita, nggak pernah diskusi nih. Masing-masing belajar di PMN, terus nggak pernah diskusi, nggak ngertinya di mana, kendalanya di mana. Terus tiba-tiba kita ikut workshop, nol misalnya, diskusi nggak pernah, buka PMN nggak pernah, pelatihan mandiri nggak pernah. Maka ibu bapak memahami kurikulum merdeka itu tidak cukup sejam 2 jam. Ibu bapak nanti akan bertanya apa pengertian kurikulum, strategi kurikulum apa, tahapan pemahamannya apa, contoh asesmennya apa. Itu nggak cukup 2 minggu. Oke? Maka ibu bapak yang dilakukan dalam kurikulum merdeka adalah buka dulu PMN, flipped classroom. Ya, flipped classroom itu kan pembelajaran terbalik. Kita berikan dulu media kepada siswa kita atau kepada guru-guru kita pada level kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kurikulum, suruh dulu mereka paham. Nanti kita akan ada workshop, tapi paham dulu di PMN itu. Ikuti pelatihan ini, baca ini, buka contoh ini, baca panduan ini dan seterusnya. Maka nanti kita akan berdiskusi mana letak tidak ngertinya. Oh saya Pak, nggak ngertinya itu hanya di misalnya menurunkan CP ke TP gitu ya, harus menggunakan taksonomi itu ya, ada 3 jenis ya. Nanti silakan pilih mana yang pas untuk SMA dan mata pelajaran kita. Bisa pakai Bloom, bisa pakai apa, ada 2 lagi ya, nanti silakan. Nah kalau permasalahannya mengerucut pada itu, berarti kan pembahasannya cukup 2 jam, oke? Tapi kalau ibu bapak belum pernah membaca, belum pernah diskusi, nggak cukup 2 minggu menyelesaikan kurikulum mereka. Maka yang pertama adalah membuka PMN. Itu pentingnya membuka PMN itu. Dan strategi kurikulum merdeka itu ada 6. Satu apa ibu bapak? 1 komunitas. Jadi komunitas belajar. Dulu MGMP Pak, bahasanya ya. KKG kalau di ini. Kalau kepala sekolah MKKS. Nah sebenarnya di sekolah kita itu wajib ada komunitas yang terus mendiskusikan kurikulum merdeka. Oke? Apa sih bentuknya? Ya refleksi biasa. Setelah ngajar di ruang guru diskusi. Oke? Kalau ada pertemuan rutin lebih bagus. Pokoknya dibahas terus refleksi tentang kurikulum merdeka, apa perangkatnya, hasil belajarnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua webinar. Jadi mengikuti webinar. Kemudian yang ketiga ada helpdesk. Nanti saya kasih materinya. Karena panjang saya kira kalau mau menyampaikan itu tadi. Ada nama helpdesk. Helpdesk itu call center. Jadi kalau ibu bapak tidak memahami, nanti ada nomornya ya, saya berikan. Tentang kurikulum merdeka, maka hubungi helpdesk. Ketika kita WA, dia akan minta form. Permasalahan kita itu apa? Nanti akan dijawab. Oke? 3 ya. Komunitas, webinar, helpdesk, kemudian PMN. PMN ini sumber utama, bukan satu-satunya. Oke? Sumber utama. Jadi ada 4. Terus yang berikutnya narasumber berbagi praktek baik. Kalau sudah didiskusikan di komunitas belajar permasalahan di SMA 2 nggak terpecahkan juga, maka kita cari referensi PMN, kemudian bisa ikuti webinar, bisa nanya ke narasumber berbagi praktek baik. Pertanyaannya, Pak, saya nggak tahu narasumber berbagi praktek baiknya itu di mana? Ada di PMN, terdaftar. Pilih provinsinya. Oh ternyata banyak narasumber berbagi praktek baik di provinsi Bengkulu. Itu yang kita undang. Mereka narasumber berbagi praktek baik itu adalah tugasnya melakukan pengimbasan. Jadi ada RTL-nya. Setelah dibekali di BGP, mereka RTL-nya adalah melakukan pengimbasan. Sebenarnya nggak dibayar juga nggak apa-apa, ya. Kalau ada uangnya bayar sekedarnya. Maksudnya nggak usah terlalu dibayar mahal, karena memang itu adalah tugas mereka. Oke? Jadi kalau tidak ada komunitas, kita nggak tahu di mana sih kelemahan individu dan guru-guru di sekolah kita. Jadi harus ada forum diskusi untuk kurikulum mereka. Kalau tidak, tanya apa? Referensinya PMN, narasumber berbagi praktek baik, webinar. Oke? Yang terakhir, Bu Bapak, strategi yang ke-6 adalah mitra pembangunan. Jadi mitra pembangunan
Pramoto. Pramoto itu dia memiliki narasumber dan modul. Kemudian ada Astrea Daihatsu, dia memiliki kalau untuk praktek fisika ataupun SMK. Dan ada 2 lagi saya lupa. Itu adalah orang yang memang memiliki dana sendiri membantu pendidikan. Oke? Itu 6 strategi. Nah, strategi yang paling utama tadi senternya itu adalah komunitas. Nggak ada komunitas di sekolah, diskusinya malah mendiskreditkan, paradigmanya tidak berubah, ya nggak akan paham tentang kurikulum merdeka. Pak, tahun depan gimana nasibnya? Ganti menteri, ganti kurikulum kayaknya. Akhirnya tidak belajar. Padahal untuk mengganti kurikulum itu tidak cukup waktu 2-3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Berarti 5 tahun kita mengkritik, 5 tahun kita berhenti belajar, 5 tahun kita menonton, 5 tahun kita tidak mengupdate diri. Padahal sebenarnya pergantian kurikulum itu bukan setiap pergantian menteri. Kapan pergantian kurikulum? Setiap tahun. Setiap tahun ajaran baru pasti berganti kurikulum kita itu. KTSP kalau dulu, ya kan? Pasti berubah. Jadwalnya berubah, segala macamnya berubah. Mungkin ada perubahan visi misi dan seterusnya. Oke, Ibu Bapak, kita fokus pada PMM karena ini materinya. PMM, Ibu Bapak, ada 2 cara mengaksesnya. Ada 2 cara mengaksesnya. Bagi yang pakai laptop berarti pakai yang atas. Guru itu isinya sama ya. Mau habis ini. Oke. Silakan diakses. Saya juga mau pakai HP ini. Kalau HP di PMM, saya yakin dan percaya dari data tadi kita semua sudah aktivasi. Oke, mengaktifasinya menggunakan akun Belajar ID. Oke, Belajar ID. Apakah kita semua sudah memiliki akun Belajar ID? Sudah. Apakah kita sudah aktifasi PMM? Sudah. Apakah kita sudah mengikuti pelatihan? Belum. Apakah kita sudah mengenal semua fitur yang ada di PMM? Belum. Nah, untuk mengenal fitur yang ada di PMM, boleh membuka HP atau saya akan mengakses di sini. Oke. Nanti kita masuk ke PMM. Kalau dia minta akun, maka masukkan akun yang guru titik SMA belajar ID ya, gitu ya. Kalau yang admin ada adminnya. Nah, kita lihat dari atas Ibu Bapak, karena mungkin Ibu Bapak sudah membuka, tapi ada fitur-fitur tertentu yang nanti akan Ibu Bapak tanyakan. Nanti kita berdiskusi. Nah, ini surat edaran komunitas belajar. Simak 6 poin untuk optimalisasi komunitas belajar. Nah, Ibu Bapak, kenapa komunitas belajar, terutama komunitas belajar dalam sekolah ini diletakkan paling atas? Ya, ini saya mengikuti beberapa sosialisasi rakor tentang komunitas belajar karena komunitas belajar ini menjadi unggulan. Ya, komunitas belajar di dalam sekolah itu menjadi unggulan. Begini, komunitas belajar di dalam sekolah itu adalah tempat berdiskusi antar kita dengan kedekatan. Ya, kalau misalnya seperti kita mengikuti seminar, kita mau menanyakan hal-hal yang paling dasar, malu kan? Misalnya belum ngerti tentang kurikulum, Pak, pengertian kurikulum itu apa? Karena nggak malu juga kita kan? Tapi kalau sama-sama guru di ruang guru, oke, kita diskusi, kita mau minta contohnya pun kita nggak ragu kan? Ini contohnya kemarin seperti apa? Asesmennya, saya mau lihat modulnya, bentuknya seperti apa? Nggak ada keraguan. Maka di komunitas belajar dalam sekolah itu sangat penting wadah sebagai apa? Wadah diskusi. Sebagai apa lagi? Bertanya. Terus apa lagi? Berbagi praktek baik. Terus apa lagi? Minta contoh. Apa apa? Ya. Digunakan wadah itu. Apa lagi? Yang bisa kita lakukan? Pertemuan rutin peningkatan kompetensi. Manggil narasumber misalnya. Sekali-sekali pertemuan rutinnya itu manggil narasumber. Tentang apa? Tentang yang tidak dipahami. Jangan dimulai dari awal. Ini saya tentang PMM saja ini. Besok kita tentang asesmen diagnostik yang belum kita pahami. Besok cara menentukan tema PMM dan penjadwalan. Bukan PMM, P5 dan penjadwalan dan seterusnya. Jadi mana yang memang betul-betul menjadi permasalahan di SMA 2, itulah kita undang narasumbernya supaya tuntas. Tapi kita mandiri dulu belajar. Nah ini Ibu Bapak tentang edaran komunitas belajar.
Ini yang paling atas. Jadi Ibu Bapak bertanya, kenapa tentang komunitas belajar, bukan yang lainnya. Oke? Ada ya? Di HP juga ada ya Bu? Sama ya? Oke, kita lihat ke bawah. Ini tentang kurikulum merdeka. Bu Bapak boleh klik supaya sama tampilannya dengan di depan. Garis besar kurikulum merdeka. Ada di sini Bu Bapak. Alasannya kenapa, bedanya dengan K13 apa? Kan banyak pertanyaan kita kan? Apa sih bedanya? Jangan-jangan ini cuma sekedar proyek, kan gitu kan? Jangan-jangan ini hanya sekedar proyek. Kita dijadikan alat untuk mensukseskan proyek mereka. Ibu Bapak, Kementerian Pendidikan itu resmi. Yang merancang kurikulum ini juga bukan orang sembarangan. Seluruh elemen dilibatkan. Dia profesor perguruan tinggi, Muhammadiyah, NU, dari guru, dari kepala sekolah, dari pengawas, semuanya ada di sini, dikaji. Bahkan lahirnya kurikulum merdeka itu adalah berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Apa sih beda utamanya? Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke? Pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Tidak ada lagi siswa di dalam sekolah kita itu Ibu Bapak yang tidak mendapatkan perhatian. Itu yang disebut dengan diferensiasi. Oke? Kalau dia ternyata di dalam kelas kita itu misalnya ada 1, ada 2, ada 3 murid yang tidak suka dengan teks, maka dalam pembelajaran itu harus ada media lain, video, internet, gambar, benda nyata. Oke? Pembelajaran berdiferensiasi yang kami pahami adalah tidak mesti berkelompok, tidak mesti berkelompok juga bagus ya. Kadang-kadang orang mengatakan kalau tidak berkelompok seperti ini, wah itu sudah pasti tidak berdiferensiasi. Belum tentu. Oke? Berdiferensiasi itu adalah mewadahi perbedaan minat dan perbedaan kompetensi siswa sehingga mereka semuanya dapat ya progres persen untuk kompetensi, pencapaian kompetensi atau SKL-nya itu meningkat gitu. Nah, siswa kita kalau kita kasih semuanya dengan bacaan, kan ada yang nggak suka tuh. Dia baca tapi nggak nyambung. Tapi ketika melihat video, naik progres. Oh ini yang dimaksud Bapak tadi, yang Bapak ceramah di depan itu, yang ada tulisan di buku teks. Oh ini. Setelah dia melihat video baru progres pemahamannya naik. Oke? Berarti dengan variasi media sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang suka video, ada yang suka suara, ada yang suka ceramah, sudah masuk dia persennya. Ada yang membaca, ada yang mungkin media-media yang lain. Nah itu Ibu Bapak. Jadi ini garis-garis besar kurikulum mereka. Ibu Bapak silakan prinsip dasar, tujuan silakan dibaca. Kalau kita baca hari ini nggak selesai. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Ini ada panduannya. Ya, bagaimana cara membuat soal, bagaimana CP, KTP dan seterusnya itu ada di pembelajaran dan asesmen. Banyak yang nanya, Pak, boleh nggak saya ngopi materinya? Saya sampaikan, silakan buka di PMM. Nggak ada yang tidak ada di PMM, oke? Ya, silakan. Ya. Kalau dicurug ini pasti ketemu dengan teman-teman lama. Hah? Oh iya. Mestinya ya teman sekelas kita. Kemudian proyek profil Pancasila. Ini juga panduan. Tinggal baca. Ibu Bapak, saya karena memang ada kaitannya dengan kurikulum di BGP, saya baca semuanya. Yang saya nggak ngerti saya tanya kepada siapapun yang saya anggap yang ngerti kurikulum, maka nanti tuntas bagaimana cara membuat KOSP. Ada panduannya lengkap, tinggal baca. Bagaimana cara membuat asesmen, menurunkan CPTP, ATP modul, media pembelajaran dan seterusnya, bahan ajarnya ada di sini, tinggal baca. Kalau kaitannya dengan tidak ada waktu ya silakan diatur kan gitu kan. Kalau kaitannya dengan malas, nah ini nggak ada obat ini, kecuali menghilangkan malas ya Pak. Memang waktu ya kadang-kadang begitu. Nah intinya apa sih perbedaannya? Sebenarnya kalau dulu bagus ngajar, Pak Yuyu, Pak Seno bagus ngajar, kurikulum merdeka lebih gampang kan gitu kan, sudah pasti. Berapa kali pun kurikulum berubah, kalau ngajarnya nggak benar, tetap saja nggak bagus. Iya kan? Tetap saja nggak bagus, dia tidak melakukan
student center dan seterusnya, dia tidak menggunakan media dengan baik, model pembelajaran yang dipilih tidak tepat, media yang digunakan tidak tepat guna, ya tetap saja mau apapun kurikulumnya. Karena sebenarnya kurikulum itu adalah alat untuk kita menyampaikan dan transfer ilmu dan melakukan pendidikan. Oke. Nah, ini Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak klik ini, semua contoh ada di sini. Semua contoh ada di sini. Coba saya klik ya. Ibu Bapak lihat. Buku panduan literasi ada, capaian pembelajaran ada, panduan contoh kurikulum operasional ada. Misalnya mau lihat seperti apa sih contoh kurikulum operasional sekolah yang lain, ada di situ. Kenapa? Karena kurikulum ini baru. Terus bolehkah kita pakai? Boleh, tapi kita sesuaikan dengan sekolah kita. Jadi kalau inovasi itu langkah pertama adalah pengembangan sendiri. Nanti kalau sekolah kita SMA 2 ini sudah kurikulum mandiri berbagi, maka kita kembangkan sendiri. Oke? Contoh itu hanya sebagai referensi. Kita kembangkan sendiri sesuai dengan potensi, sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan lingkungan dan seterusnya, kita kembangkan sendiri. Ini panduannya Bapak. Contoh-contohnya pun ada. Sampai ini perangkat ajar ya, transisi PAUD ini nggak kita pakai. Nah, panduan pengembangan proyek ini P5 ada semua. Panduan pemilihan mapel SMA juga ada di sini. Ya, nanti silakan Ibu Bapak lakukan bedah terlebih dahulu, baru nanti berdiskusi di komunitasnya. Pak, kalau kami guru matematika, apakah komunitasnya mesti gabung? Kalau kognitif berarti masing-masing. Fisika dengan guru fisika, biologi dengan guru biologi, matematika dengan guru matematika. Tapi kalau Mas perangkat ajar misalnya itu sifatnya umum, maka komunitasnya adalah komunitas SMA 2. Jadi silakan mobile saja, jangan kaku dan jangan mati gaya ketika ketemu masalah. Itu yang paling penting Pak. Nggak ada uang, nggak ada snack, pertemuannya nggak usah lama, kan gitu. Cara kita membuat strateginya. Ya, sayang sekali Bu Bapak, hanya karena tidak ada misalnya dana block grant, komunitasnya mati. Sangat disayangkan. Ya, iya kan Bu? Padahal itu bisa iuran 2.000, 5.000 sebulan. Gaji kita berapa?